Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Madarsul al-ana darsul Qur'ani wal hadis. Sekarang pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Hayya nabtadi darsana bil basmalah. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Adik-adikku sekalian, kita akan membahas masuk semester genap, dan itu ada di bab 5 ya, bab 5 tentang surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini termasuk surat yang ke-93. Ini juga dinamakan dengan surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Kemarin sudah ada dua arti surat Makkiyah ya. Yang pertama, surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Surat yang ada sebelum hijrah ke Madinah. Atau yang kedua, surat yang diturunkan di kota Mekah. Itu nama dari surat Makkiyah. Surat Ad-Duha itu adalah setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Insyirah ya. Setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Insyirah. Jumlahnya ada berapa? Jumlah surat Ad-Duha itu ada 11. Ada 11. Itu ringkasan. Surat Ad-Duha itu apa? Surat Ad-Duha adalah surat yang berjumlah 11 ayat, jatuh setelah surat Al-Lail, sebelum surat Al-Insyirah, dan termasuk sebagai surat Makkiyah ya. Surat yang ke-93 berjumlah 11 ayat, setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Insyirah, tergolong surat Makkiyah. Kebalikannya surat Makkiyah apa? Sudah tahu kan? Madaniyah. Itu artinya sama. Nah, ini sekelumit tentang surat Ad-Duha. Nah, kandungannya itu apa? Sebelum kita bicara kandungan, kita akan mengetahui dulu yang namanya asbabun nuzul. Apa? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya ayat. Jadi Ad-Duha ini itu maknanya apa sih? Kadang kita kan bingung. Makanya Allah memberikan sebuah petunjuk. Petunjuknya adalah asbabun nuzul. Petunjuknya adalah asbabun nuzul untuk orang lebih memahami Al-Quran. Maka kalau orang pengen tahu tentang Al-Quran, tentang tafsir, dia harus tahu tentang asbabun nuzul. Sebab turunnya itu apa? Jadi ada kejadian yang bersamaan dengan turunnya ayat ini. Nah, waktu turunnya ayat ini, itu sebelumnya contohnya itu di dalam buku ini dijelaskan. Jadi sahabat Jundub itu bercerita ada Rasulullah itu sakit 2-3 harian ya. Terus ada seorang perempuan, perempuan itu berbicara kepada Nabi, ya Muhammad inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarakaka. Ya Muhammad, saya berharap setanmu itu sudah meninggalkanmu. Jadi orang perempuan itu menganggap bahwa malaikat Jibril itu sebagai setan. Kan dia membenci Nabi. Jadi adanya Jibril itu kayak dianggap sebagai setan. Ya Muhammad, setanmu meninggalkanmu ya. Jadi setan maksudnya Jibril. Lam arahu purbaka mundu lailataini aw salasin. Jadi saya tidak melihat setanmu itu di dekatmu selama 2-3 malam ini, kok nggak pernah kelihatan, wis ditinggal lawakmu, jari gitu. Al-Kamakal itu ada dalam hadis tentang kejadian yang melatar belakangi ayat ini. Jadi seorang wanita yang membenci Nabi terus dia berkata, awakmu wis ditinggal karo setanmu tah
Kok Nabi Muhammad waktu itu sakit sehingga bersedih karena sudah lama, ada yang mengatakan 15 hari itu tidak turun wahyu. Jadi masa kekosongan wahyu sebelum surat Ad-Duha ini turun itu adalah waktu ada nama yang dinamakan dengan Fatratul Wahyi, kekosongan wahyu. Ada wahyu itu kosong, kekosongan wahyu, di mana Nabi tidak diturunkan wahyu sama sekali. Jadi sedih terus dibilangin asbabun nuzul itu kan dibilangin wis ditinggal, wis dibenci. Akhirnya turunlah wadduha wal-laili idza saja, demi waktu duha, demi waktu malam ketika sudah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi dan juga tidak membenci Nabi. Nah, di surat Ad-Duha ini ada sebuah ceritanya di situ kan. Ada 3 kriteria Nabi waktu itu, yaitu diceritakan kandungan surat Ad-Duha itu diantaranya adalah tentang masa lalu Nabi, yaitu Nabi seorang yang yatim, Nabi seorang yang dol, kebingungan. Terus yang terakhir Nabi seseorang yang fakir atau miskin, melarat. Jadi alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna. Ini 3 itu masa lalu Nabi dari kandungan surat Ad-Duha. Wahai Muhammad, dulu kamu itu anak yatim. Nabi Muhammad kan yatim, di kandungan ayahnya meninggal. Baru 6 tahun ibunya meninggal. Akhirnya diasuh kakeknya, baru diasuh 2 tahun kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Jadi Nabi Muhammad itu penuh perjuangan. Begitu juga miskin, orang tuanya miskin. Sampai Nabi Muhammad itu kan menggembala kambing, berdagang, dagangannya Sayyidah Khadijah kan waktu itu, bukan dagangan sendiri. Jadi waktu Nabi Muhammad dulu nguli ibaratnya. Cuman bedanya Nabi Muhammad adalah orang yang al-amin, as-shadiq al-amin, orang yang jujur dan terpercaya. Boleh kita miskin, boleh kita tidak punya apa-apa, tetapi kita harus jaga harga diri kita, harus jujur, harus bisa dipercaya orang, ya. Dulu Nabi seorang fakir, orang yatim. Dulu juga Nabi orang yang dol. Dol itu artinya kebingungan kalau tersesat, tapi maksudnya Nabi bukan tersesat seperti yang kita tersesat ke jalan hitam. Enggak, Nabi enggak pernah. Yang maksudnya Nabi tersesat atau kebingungan adalah ketika Nabi ketika Nabi dulu di Mekah, beliau Nabi itu saking cerdasnya, Nabi itu akhirnya bingung. Maksudnya gimana? Loh kok ya orang-orang menyembah patung, orang-orang menyembah sesembahan sesajen gitu, itu nggak bisa dinalar. Patung kita yang membuat kok kita sembah. Jadi Nabi bingung. Akhirnya Nabi sering beribadah menyendiri di Gua Hira, menyendiri terus. Akhirnya Nabi mendapatkan alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Nabi wa wajadaka dhallan, ya wahai Nabi, dulu aku lihat kamu orang yang dhol, tersesat, kebingungan, terus aku beri hidayah, kata Allah. Jadi maksudnya waktu itu saking cerdasnya Nabi bingung, loh kok bisa orang kayak gitu tuh salah, tapi bingung, loh tapi saya tidak punya apa-apa. Akhirnya diberitahu oleh Allah hidayah. Kalau kita itu kan bingung karena kita bodoh. Insya Allah nanti kita akan bisa pinter sedikit demi sedikit. Tapi Nabi itu saking cerdasnya Nabi bingung. Nah itulah sejarah tiga hal Nabi dulu, sehingga akhirnya Nabi dipeseni Allah. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wahai Nabi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wahai Nabi, dulu kamu yatim, dulu kamu tersesat, bingung, dulu kamu fakir miskin, maka sekarang kamu kalau ada anak yatim, jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Ono saya yatim, kamu punya teman yatim, mentang-mentang dia nggak punya bapak atau dia nggak punya ibu, kamu ambil uangnya, kamu uang jajannya, nggak boleh. Al-haram sing bela kok, nggak ada yang membela, diambil aja nggak boleh. Mau orang biasa aja ndak boleh kita ngambil, apalagi itu anak yatim, kasihan. Bahkan beli orang seperti itu harus kita jaga, harus kita kasihi. Sungguh beruntung kita nggak punya apa-apa, tapi kadang masih punya orang tua, kita masih bisa mengadu, mengeluh, ya.
Maka ketika ada anak yatim, jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Ketika ada orang yang minta-minta, jangan kamu hardik. Orang minta-minta itu nggak bagus, tidak bagus. Kita buat dikasih tenaga, dikasih tangan, kaki, mata, mulut, telinga, hidung, semua itu untuk bekerja. Lah kok kita minta-minta? Malu. Tapi kalau orang ada yang minta-minta, jangan kamu hardik. Jangan kamu caci, wong jalukan. Tidak boleh, kasih. Kalau tidak bisa kasih, ucapkan yang baik. Ucapkan yang baik. Ada yang minta-minta datang ke rumah, minta kasih 1.000, 2.000, 1 juta semisal. Jangan dihardik. Kalau tidak punya uang, jangan marah-marah. Bilang yang bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Tuhanmu, dengan nikmat Allah, maka kita harus bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Saling kasih sesama, ada orang butuh kasih. Bersyukur, diberi nikmat Allah, diberi rezeki 50.000, jangan beli kuota semuanya. Kasih adik belian jajan, kasih ibu belikan sapu buat nyapu. Senang orang tua kita ya. Mungkin itu yang bisa Pak Zedi sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ke komentar, kolom komentar di YouTube ini. Tugas kalian adalah merangkum apa yang sudah Pak Zedi jelaskan dan yang ada di buku. Silakan kalian buka, dirangkum dan dikirimkan ke Pak Zedi. Haya nakhtatimu darsana bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.